Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, saya diberikan judul dalam tausiah tarawih ini, yaitu nilai-nilai pendidikan dalam ibadat saum Ramadan. Kalau melihat ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang saum, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ini benar-benar syarat dengan nilai-nilai pendidikan. Allah memanggil manusia untuk melaksanakan puasa itu dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kata beriman pastinya adalah titel bagi manusia yang taat kepada Allah. Kita paham bahwa orang beriman itu adalah orang yang membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lisan, dan mengerjakan ajaran-ajaran Allah dengan jiwa raganya. Ketika manusia dipanggil dengan kata beriman, itu adalah sebuah pujian. Kalau panggilan Allah dihubungkan dengan nilai-nilai pendidikan, maka kita memahami bahwa pendidikan itu hakikatnya adalah perubahan. Bagaimana seorang anak didik diberikan pendidikan sehingga berubah, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya menjadi baik asalnya tidak baik menjadi baik. Sudah melekat dalam lisan kita nyanyian tentang pendidikan. Bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Yang asalnya anak itu begitu bangun malas mandi, tapi setelah dapat pendidikan bangun tidur terus mandi. Yang asalnya tidak mau menggosok gigi, tapi melalui proses pendidikan maka bukan saja mandi tapi menggosok gigi. Strateginya adalah agar anak mampu dirubah oleh pendidiknya adalah dengan pujian. Ketika seorang anak dipanggil dengan kalimat pujian, wahai anak ibu yang cakep, wahai anak ibu yang pinter, wahai anak ayah yang ganteng, pasti anak itu akan terdorong untuk melakukan apa yang diminta oleh pendidiknya. Sebagai seorang guru, misalkan, ketika datang waktu istirahat dan masuk lagi kelantas dipanggil, wahai anak-anak bapak yang ganteng, yang pinter, ayo masuk lagi. Itu pasti dalam hatinya tumbuh satu pemikiran atau satu dorongan untuk mentaati apa yang diajak oleh gurunya itu, karena dipanggil dengan bahasa yang baik. Hadirin, terkadang pujian ini terlewatkan oleh orang tua. Manggil anak semaunya, bahkan tidak sedikit
orang tua memanggil anak dengan bahasa yang kasar. Padahal panggilan itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Hadirin, saya mengamati bahwa ternyata banyak perilaku anak yang buruk itu akibat dari salah pendidikan orang tua. Satu contoh misalkan, orang tua meminta anaknya untuk berbohong. Nak, kalau nanti datang tukang kredit, bilang mama nggak ada, bilang papa nggak ada. Kira-kira ada nggak yang suka ngomong begitu? Ketika seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk menyembunyikan keadaan orang tuanya, maka sesungguhnya pada saat itu adalah tertanam dalam dirinya jadi seorang pembohong. Kemarin mama, papa nyuruh bohong, padahal dia di dapur ngumpet. Itu salah. Ada lagi orang tua yang memberikan kecemasan kepada anaknya. Nak, papa dengan mama mau ke pasar. Kunci pintu, sekarang musim culik. Siapapun yang datang jangan dibuka. Bapak dan ibu, ternyata pintunya diketuk-ketuk. Muter pintu, masuk jendela, tuh puter-puter. Bagaimana sikap anaknya? Karena orang tuanya memberikan pendidikan kecemasan. Sekarang musim culik, siapapun yang datang jangan dibuka. Ternyata yang datang kakeknya dari kampung. Apa yang terjadi? Anak itu merasa ketakutan karena dididik oleh orang tuanya menjadi anak penakut. Coba kalau orang tuanya bilang begini, nak, bapak, mama, dan papa mau ke pasar. Kunci pintu, sekiranya nanti ada yang datang, lihat dulu dari hordeng. Kalau kenal, buka. Kalau tidak kenal, jangan dibuka. Berarti kan anak ada kepercayaan diri untuk memiliki keberanian melihat siapa yang datang. Ini salah didikan orang tua. Ada lagi orang tua itu mendidik rasa dendam kepada anak. Ketika seorang anak jatuh, lantas orang tuanya nginjek-nginjek tanahnya itu, ayo bangun nak, nih setannya udah emak injek-injek. Kira-kira ada nggak yang begitu? Kira-kira si anak ini baru akan tenang ketika dia jatuh, ketika dia sakit, kalau orang tuanya nginjek-nginjek itu anak tempat. Ketika seorang anak dicubit oleh kakaknya, lantas nangis, dia minta sama orang tuanya, mak, injek-injek tuh kakak. Ini adalah pendidikan yang salah dari orang tua, yang kadang-kadang tidak sadar. Anak itu perlu diberikan didikan yang benar dan perlu dipuji. Tadi Allah memuji, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang tua kadang-kadang nyuruh anak, misalkan, nak sini, tolong bantu mama nyuci piring. Anaknya udah kuliah semester 1, nyucinya nggak bersih. Apa dia ucapkan? Kata mamahnya, udah kuliah nyuci piring aja nggak bisa. Apa yang terjadi dengan ucapan itu? Si anak ngedumel, dikerjakan salah, nggak dikerjakan salah. Yang harus dipuji, walaupun kotor langsung dipuji, alhamdulillah anak ibu udah bisa nyuci piring. Walaupun kotor, entar cuci lagi. Timbul rasa dalam diri anak itu, besok kalau mamah nyuci piring akan langsung dikerjakan karena ternyata dapat pujian. Bapak dan Ibu, ini kesalahan orang tua. Ada lagi
Orang tua punya anak, yang satu kurus, yang satu gemuk. Kata orang tuanya, punya anak nggak ada yang bener. Yang satu kurus, yang satu gemuk. Gimana ini? Itu timbul dalam pikiran anak rasa ketidakpercayaan diri. Ketika dia di sekolah, yang ada adalah minder. Jangankan orang lain, orang tuanya saja sudah menghina dirinya. Bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu? Ketika kita punya anak dua, yang satu kurus, yang satu gemuk, tumbuhkan rasa bangga pada diri anak itu. Alhamdulillah, ayah punya anak lengkap. Yang satu kecil, yang satu besar. Kalau nanti ada pertandingan lari cepat, kamu jadi pemainnya. Kalau ada pertandingan sumo, kamu pemainnya. Maka timbul dalam diri anak, ternyata kurus tidak salah, gemuk tidak salah. Bapak dan Ibu, kalau ingin berhasil dalam pendidikan anak, maka tiru kalimat Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Padahal yang puasa itu belum tentu orang yang beriman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.